Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rosdiana dari kelas Keperawatan Ekstensi. Di sini akan menjelaskan tentang penyakit HIV/AIDS. Pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pengertian HIV. Apa sih HIV itu? Cara penularannya seperti apa? Gejala apa saja sih yang dideritanya oleh pasien dengan HIV? Pengobatan HIV itu tersendiri, penyakit AIDS, dan pencegahan AIDS-nya juga. Di sini saya akan menjelaskan apa sih HIV itu. Nah, di sini HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV ini menyerang kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Apa sih yang diserang di sana? Yang diserang di sana adalah sel CD4. Sel CD4 itu adalah fungsinya untuk kekebalan tubuh untuk melawan bakteri serta virus yang masuk ke dalam tubuh. Jika virus HIV itu menyerang sel CD4, maka kekebalan tubuh akan menurun sehingga pasien yang menderita HIV itu akan mudah terkena penyakit dari luar. Nah, apa sih penularannya itu? Nah, penularan dari HIV tersendiri ada tiga, yaitu pertama dari darah, kemudian cairan kemaluan, dan ASI. Bagaimana cara penularan terhadap virus HIV ini? Di sini ada 4 cara penularannya. Yang pertama adalah hubungan seks. Hubungan seks di sini adalah seks bebas, artinya berhubungan dengan berganti-ganti pasangan. Nah, yang kedua adalah jarum suntik. Di sini adalah jarum suntik yang bekas. Bekas pakai, artinya idealnya jarum suntik adalah alat yang digunakan sekali pakai. Jadi tidak boleh setelah dipakai harus digunakan lagi, itu tidak boleh karena ini adalah cara penularan dari HIV itu. Yang ketiga adalah transfusi darah. Nah, di sini idealnya orang yang transfusi darah itu memang harus melakukan dulu cek HIV selain golongan darah itu sendiri ya, cek HIV sehingga dia memberikan keamanan terhadap yang membutuhkan donor darah. Yang keempat adalah dari ibu ke bayinya. Artinya di sini adalah ibu yang menderita HIV dan dia pada saat kehamilan atau sebelum kehamilannya itu dia harus melakukan pengobatan terlebih dahulu. Karena kalau dia tidak melakukan pengobatan terlebih dahulu, dia akan memberikan resiko tinggi penyakit HIV terhadap bayinya itu sendiri. HIV ini memiliki gejala dan tahapannya. Nah, tahapannya itu ada 4. Yang pertama, tahap pertama adalah infeksi HIV itu tersendiri. Apa sih tanda dan gejalanya? Yang pertama ada demam, ada muntah, nyeri otot, sakit kepala, dan sakit perut. Nah, setelah itu ada tahapan yang kedua, masih infeksi HIV itu. Cuman di sini tidak ada tanda dan gejala yang terjadi. Artinya pasien itu mungkin merasa tubuhnya sehat. Kemudian ada tahap ketiga, di sini infeksi HIV mulai kronis, ada tanda dan gejalanya muncul kembali, yaitu diantaranya adalah berat badannya turun, adanya diare, terus kelenjar bening yang membengkak, serta adanya mual. Tahapan yang keempat di sini adalah infeksi HIV yang berat, bahkan lebih ke penyakit AIDS. Di sini tanda dan gejalanya berat badannya mulai turun drastis, ada penyakit tambahan seperti penyakit oportunistik seperti pneumonia atau tuberkulosis. Bagaimana sih cara pengobatan virus HIV ini? Nah,
Di sini sebenarnya untuk pengobatannya, kebanyakan orang memilih untuk tidak melakukan pengobatan karena mungkin dia merasa malu. Tapi itu adalah solusi yang salah sekali. Di sini ada pengobatan, meski tidak menyembuhkan, tapi dia menghambat virus HIV itu untuk berkembang biak. Nah, meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus itu sendiri. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau disingkat dengan ARV. ARV ini bekerja untuk menghilangkan yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4-nya. Pengobatan HIV perlu dilakukan secara bertahap dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi, obat ARV ini fungsinya hanya eh, untuk mencegah virus HIV itu menghancurkan sel CD4 yang banyak. Nah, sehingga dengan menekan menekan eh, mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4 tadi, maka kekebalan tubuh kita akan semakin bagus. Akan semakin bagus sehingga kualitas hidup kita akan semakin lama dan kondisi kita semakin baik. Namun di sini memang untuk pemberian obat ARV ini memang harus terjadwalkan, harus terjadwalkan. Jadi pasien yang menderita pasien HIV yang melakukan pengobatan ARV ini harus memiliki jadwal pemberian obat. Nah, supaya tidak terlewat. Nah, resiko tinggi bila pasien lupa untuk minum obat, maka dia akan resisten terhadap obat tersebut. Tetapi di situ harus dipantau juga apakah ada alergi obat terhadap pasien itu sendiri. Kalau misalkan memang ada alergi obat, maka pasien wajib ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sih penyakit AIDS itu. Nah, di sini ada AIDS itu merupakan stadium lanjut dari HIV disebut sebagai AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini disebut sindrom karena orang yang menderita penyakit bisa juga memiliki berbagai macam penyakit dan banyak infeksi lain yang tidak terkait. AIDS ini membutuhkan waktu untuk berkembang dan seseorang yang sudah HIV positif dapat tetap sehat selama 2-10 tahun sebelum akhirnya menjadi AIDS yang sudah parah. Nah, jadi ini awal mulanya dari HIV, virus HIV yang tidak diobati dalam waktu yang lama sehingga dia menimbulkan AIDS. Pencegahan HIV/AIDS itu apa aja sih? Yang pertama adalah hindari kontak dengan darah. Artinya kita sebagai tenaga kesehatan ataupun bukan tenaga kesehatan, jika kita melihat seseorang yang penderita HIV dengan adanya darah di anggota tubuhnya dia, maka kita harus protek terhadap diri sendiri seperti kita memakai handscoon. Yang kedua adalah praktik seks yang aman, artinya di sini adalah menggunakan pelindung seperti kondom, tapi alangkah baiknya kita tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga adalah tes HIV secara rutin. Ini lebih bagus lagi. Kita melakukan tes secara rutin minimal 1 tahun sekali. Yang keempat adalah gunakan jarum suntik steril. Tadi kita sebagai tenaga kesehatan harus memakai jarum suntik. Emang yang idealnya itu adalah 1 kali pemakaian atau bersifat disposable. Setia dan jujur terhadap satu pasangan, artinya kita tidak boleh berganti-ganti pasangan supaya kita lebih aman dari penyakit HIV/AIDS ini.
Terima kasih. Sekian informasi kesehatan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.